Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan membicarakan tentang childhood emotional neglect. Tetapi hari ini kita masih akan membicarakan bagaimana sih efek ketika seorang anak mengalami emotional neglect, ya. Dan nanti di video berikutnya kita baru akan bicarakan ciri-ciri yang terjadi pada seorang dewasa yang dulunya dia mengalami childhood emotional neglect. Nah, hari ini kita akan bicara dulu tentang apa efek ketika seorang anak tuh mengalami emotional neglect. Oke? Langsung aja ya. Yang pertama adalah anak itu biasanya percaya bahwa emosi dan beremosi itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, ini kalian harus tahu ini guys, karena ini sebenarnya akar permasalahan dari banyak masalah emosional dari orang-orang ya. Emosi itu kan sebenarnya diciptakan oleh Tuhan untuk melindungi kita kan sebenarnya. Misalnya gini, kita punya kemarahan misalnya. Kemarahan itu kan sebenarnya diciptakan Tuhan untuk melindungi kita ketika seseorang melakukan kejahatan sama kita. Dan kita merespon dengan kemarahan untuk melindungi diri kita. Itu satu misalnya. Ketakutan misalnya. Ketakutan itu kan diciptakan supaya kita ini nggak bertindak sembrono kan. Gitu. Misalnya kalau kamu ketemu jurang, kalau kamu nggak punya ketakutan ya kamu bakal ngeloncat begitu aja kan. Atau misalnya kamu ketemu api, ya kamu pegang aja kalau kamu nggak punya rasa takut. Contoh lain misalnya kesedihan misalnya. Ketika kamu punya sesuatu yang menyakitkan di dalam hatimu, gitu ya, kamu mengeluarkan itu kan dalam bentuk ekspresi kesedihan. Jadi emosi-emosi kita tuh sebenarnya diciptakan Tuhan tuh ada gunanya. Masalahnya adalah pada anak-anak dengan childhood emotional neglect, mereka cenderung diberi kepercayaan bahwa emosi dan beremosi itu adalah sesuatu yang buruk. Gitu. Nah, dengan pemahaman seperti itu, ini berlanjut ke efek yang kedua, yaitu bahwa anak-anak dengan emotional neglect itu percaya bahwa mereka harus men-shutdown atau mematikan emosi yang mereka punya ketika emosi-emosi mereka muncul. Ya, dalam arti mereka diberikan pemahaman bahwa orang yang baik itu bukan orang yang beremosi. Beremosi itu salah, gitu ya. Kemudian atau beremosi itu sesuatu yang memalukan. Kalau kamu beremosi berarti kamu adalah seseorang yang lemah. Nah, ini adalah pemahaman kedua yang biasanya mereka bawa terus itu ya. Sehingga semakin lama mereka semakin kehilangan kontak dengan emosi-emosi mereka dan gak bisa mengenali emosi-emosi mereka. Dan kemudian mereka akan bisa bawa itu sampai mereka dewasa. Oke? Itu efek yang kedua ya. Nah, efek yang ketiga adalah ada juga anak-anak yang karena emosinya tuh nggak pernah dianggap sama orang tuanya. Kemudian mereka percaya bahwa kalau kamu mau didengarkan, kamu tuh harus berteriak. Ya, berteriak dalam tanda kutip. Ada anak-anak yang harus beremosi dengan luar biasa ketika mereka menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan itu nggak terbatas pada akhirnya ketika cuma sama orang tuanya doang. Ya, sebagai contoh misalnya seorang anak yang memanggil ayahnya misalnya. Ketika dia butuh sesuatu, dia bilang, oh ayah aku butuh sesuatu, nggak didengerin. Aku butuh sesuatu, nggak didengerin. Ketika dia berteriak misalnya, ayah aku butuh sesuatu, orang tuanya baru melihat. Itu analoginya. Ya. Nah, ini bisa juga kan ke bawah sampai ketika dewasa. Pernah nggak kalian ngelihat seseorang tuh ya, yang misalnya, kalau dia ditanya sesuatu, dia tuh selalu jawabnya tuh panjang lebar. Seolah dia berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya, padahal mungkin pertanyaan simple. Ya, misalnya, kenapa kamu nggak datang hari ini? Oh, aku begini, dan aku begini gitu. Ini mungkin karena dulu dia waktu kecil, dia merasa bahwa kalau saya cuma ngomongnya sedikit tuh orang tua saya nggak dengerin gitu. Jadi saya harus kasih tahu berbagai banyak fakta, baru orang baru mau mendengarkan saya. Atau misalnya contoh lain, misalnya ada nggak sih orang yang kamu cuma bertanya, dia keseringannya tuh kata bahasa sekarang ngegas ya. Ngegas itu atau langsung misalnya, kenapa sih kamu nggak datang? Kamu tahu nggak sih, aku tuh nggak datang ke ini karena ini. Kamu lihat nggak kalau aku nggak kesini, kamu nggak kesini gitu. Itu kemudian yang bertanya bingung, oh saya kan cuma nanya sedikit gitu ya. Kenapa dia langsung ngegas gitu? Sebenarnya dia melakukan itu karena dia percaya bahwa kalau dia cuma ngomong sedikit, orang nggak akan percaya gitu. Dia harus ngomong begitu banyak hal baru orang akan percaya sama dia. Itu adalah refleksi dari masa kecilnya dulu karena dia nggak didengarkan gitu ya. Dan dia mengalami yang namanya emotional neglect tersebut. Nah, kemudian efek keempat adalah pada anak yang mengalami emotional neglect, mereka tuh kita bisa lihat ya, kadang-kadang ada anak yang kesulitan
untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya dia. Ya, ini kan efek dari misalnya, ya mereka nggak pernah, emosinya tidak pernah diperhatikan sama orang tuanya, sehingga mereka kesulitan mengekspresikan emosinya, dan mereka juga kesulitan untuk misalnya berinteraksi dengan orang lain. Karena kan kita berinteraksi dengan orang-orang lain itu kan melibatkan emosi toh. Gitu, kamu harus bisa belajar lah misalnya daripada mengontrol emosimu gitu ya, mengenali emosi orang lain dan mengenali emosimu sendiri. Tetapi karena anak-anak ini terbiasa misalnya men-shutdown emosinya atau mematikan emosinya, sehingga mereka kesulitan gitu ya untuk bergaul dengan anak-anak sesamanya. Ya, sebenarnya kita bisa lihat ini loh, banyak loh di sekitar kita. Cuman karena kita mungkin tidak memperhatikan dan kita nggak tahu tentang itu, gitu ya. Padahal itu sebenarnya ada. Yang kelima adalah ada anak-anak yang sepertinya selalu memendam segala sesuatunya di dalam dirinya sendiri, gitu ya. Yaitu anak-anak yang kita bilang ya sulit meminta bantuan baik kepada teman sekolahnya misalnya, juga terhadap gurunya. Ya, ini kan sebenarnya mungkin biasanya anak-anak yang memang ketika dia meminta bantuan di keluarganya, ya dalam arti kebutuhan-kebutuhan dia itu diabaikan kan biasanya. Ini terjadi sehingga merasa bahwa dirinya itu nggak cukup berharga untuk meminta bantuan kepada orang lain. Atau dia takut bahwa ketika dia meminta bantuan, misalnya kepada gurunya atau kepada teman-teman sekolahnya, dia akan dikecewakan. Sehingga dia memilih lebih baik dia tidak melakukan itu daripada dia kecewa. Dan yang keenam adalah ada anak-anak tuh yang menderita gangguan somatik namanya. Jadi gangguan somatik itu sebenarnya karena gangguan fisik, misalnya sakit perut, sakit kepala. Tetapi ketika misalnya dicek secara fisikal baik-baik saja. Ini dikarenakan gangguan fisik ini terjadi karena sebenarnya rasa stres di dalam diri mereka. Ya ini akibat mungkin stres itu kan bisa terjadi karena emosi-emosi kita ini kan tidak terkontrol dengan baik. Dan kemudian keluar menjadi gangguan somatik tersebut, ya, di mana ketika mereka diperiksa secara detail, secara medis tidak ditemukan penyebabnya, gitu ya, karena penyebabnya itu dari stresnya mereka tersebut. Nah, 6 itu adalah efek-efek yang terjadi kepada seorang anak ketika mereka mengalami emotional neglect. Nah, di video berikutnya kita akan bahas bagaimana sih seorang dewasa yang mungkin saja dulunya mengalami emotional neglect, ya. Dan apa efeknya ketika mereka dewasa. Sampai jumpa di video berikutnya.